Perkenalkan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Mas Jadan ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Nama saya Mas Axel Mas. Oke, Mas Axel. Mas Jadan. Usianya berapa nih Mas? Usia sekarang di 19 tahun. Oke, kesibukannya ngapain Mas sekarang? Kesibukan sekarang ini ya pastinya sedang menggarap UAS ya. Terus juga ya paling nge-gym. Terus ya kalau ada waktu luang kumpul sama teman buat refreshing lah. Berarti Masnya nih kuliah ya? Ya. Semester berapa Mas? Saya kuliah lagi semester 3 sekarang. Di jurusan apa Mas? Kalau aku sendiri dari jurusan ilmu komunikasi. Ilkom, berarti di Visipol ya? Di Visipol. Oke, jadi aku mau nanya-nanya nih tentang latihan angkat beban di gym. Dari kapan nih Mas Axel mulai latihan rutin angkat beban di gym? Kalau aku sendiri itu dari setahun yang lalu, yaitu mulainya di sekitar bulan Oktober. Jadi udah menginjak 1 tahun gym. Sudah 1 tahun lebih lah. Jadi udah jalan setahun ya gymnya ini ya. Biasanya kalau latihan tuh seminggu berapa kali sih Mas? Kalau untuk aku sendiri itu seminggu bisa 3 sampai 5 kali sih dalam seminggu. 3 sampai 5 kali. Itu berarti rutin ya? Itu rutin. Nah, tujuannya Mas ngelatih di gym itu apa sih? Tujuannya saya sih yang pertama itu yang pasti buat sehat ya. Terus juga buat penampilan supaya lebih kelihatan lebih oke. Sama karena saya juga masih aktif bermain basket. Jadi kayak itu nyambung lah ke basket kayak buat menambah performa di permainan. Oke, kita bisa lanjutnya. Dari Mas Axel sendiri nih, Mas Axel pernah nggak sih mengalami patah hati? Wah, itu sih jangan ditanya lah ya Mas. Mungkin itu salah satu pre-workout saya buat nge-gym supaya bisa lebih semangat. Oh, berarti pernah ya Mas? Nah, Gimana Mas perasaannya waktu Mas Axel ngalamin patah hati itu? saya pas ngalamin patah hati ya pasti kecewa ya. Kecewa. Ya gara-gara rasa kecewa itu kesel, terus kayak wah bingung nih mau kemana daripada ngelampiasin ke hal-hal yang negatif. Jadi kayak aku tuh lampiasinnya ke gym aja buat apa, angkat beban biar lebih berat lagi, terus biar badannya bisa lebih jadi lagi. Oke. Berarti yang tadi Mas Axel lakuin waktu ngatasin rasa sedih itu atau stres akibat patah hati itu dari nge-gymnya itu sendiri ya? Iya, itu Mas tidak. Oke. Aneh, apa yang bikin Mas Axel milih latihan di gym buat aktivitas setelah terjadinya patah hati tersebut? Karena apa ya Mas, namanya patah hati kan kecewa ya, terus kita ada rasa kesel. Kayak nah rasa kesel itu yang bikin kita semangat, kayak jadi bisa angkat beban yang lebih gede gitu, yang tadinya kayak cuman mungkin dari 5 kilo gara-gara patah hati terus makin sering ke gym kan, angkat bebannya makin nambah, jadi yang dari 5 kilo ke 10 kilo. Oh, jadi ada tambahan beban dari pas waktu latihan itu ya? Sama intensitas di gymnya itu sendiri sih, yang misalnya mungkin awalnya cuma sejam di gym tapi bisa jadi 2 jam karena lebih habisin waktu lebih lama di gym itu. Gimana nih perasaan Mas Axel waktu dan setelah latihan di gym? Jadi perasaan Mas Axel saat nge-gym dan setelah nge-gym? Kalau untuk perasaan aku sendiri tuh ya ngerasa lega lah ya, kayak karena udah ngeluapin semua emosi yang ada, kayak di pikiran ini kan ada penuh banget ya, kayak shit ada aja gitu yang mengecewakan. Terus lampiasin di gym, akhirnya setelah udah nge-gym ya badannya jadi fresh, gara-gara bisa olahraga juga kan, kita juga jadi senang. Oke, jadi Mas Axel tuh ngerasanya ada perasaan lega ya karena bisa ngeluapin emosinya, terus badannya juga jadi kerasa lebih fresh ya. Ya betul sekali Mas Ida. Nah, menurut Mas Axel nih, kalau latihan beban terutama di gym itu bisa membantu ngurangin emosi negatif nggak sih? Kalau buat saya sendiri sih itu pasti ngebantu banget Mas. Itu ngurangin kayak mungkin kalau kita sebagai laki kan kadang kalau kesel tuh suka nggak bisa kontrol emosi ya. Kadang ada aja yang kayak ngelampiasinnya buat self harm, kayak ngelampiasinnya mukul tangan ke tembok, jadi nyakitin diri sendiri ya. Tapi kalau di gym ini jadi kita bisa angkat beban, jadi badan kita lebih bagus juga, emosi kita lebih ke kontrol. Oke, jadi mungkin dibanding pelampiasan emosi yang salah, jadi kayak contohnya self harm, jadi Mas Axel ini lebih milih untuk latihan angkat beban di gym ya. Betul banget Mas Ida. Nah, menurut Mas Axel sendiri, patah hati ini mempengaruhi performa fisik nggak sih selama latihan di gym? Kalau buat saya sendiri ngerasa itu ngaruh banget ya. Soalnya kayak
banyak banget tekanan-tekanan yang ada di dalam bingkai ini. Jadi kayak semakin banyak tekanan yang saya dapat tuh kayak wah, aku tuh lagi masih jadi lebih giat ke gym, jadi semangat, jadi makin semangat karena ngelampiasin emosi itu dengan kelatihan di gym itu. Oke. Nah, dari Patah Hati sendiri, apakah ada peningkatan kekuatan atau performa fisik selama latihan angkat beban setelah dari Patah Hati itu? Ya itu tadi mas yang saya bilang ada kan, yang dari tadi saya bilang beban saya mungkin awal-awal di gym itu nggak seberat itu, yang dari awal 5 kilo ke 10 kilo gara-gara dengan intensitas yang jadi lebih tinggi lagi ke gym sama meluapkan emosi dari pelatihan itu tersebut. Oke, jadi kita bisa tahu ada tambahan intensitas dan performa ya dari latihan di gym itu sendiri. Menurut Mas Axel nih, apa yang bikin Mas itu bisa termotivasi buat ningkatin performa saat nge-gym gitu, terutama setelah Patah Hati? Kayak apa sih motivasinya gitu? Motivasinya yang setelah pasti Patah Hati. Yang pasti itu buat jadi lebih baik lagi ya mas. Mungkin karena saya patah hati terus dikecewain, kayak mungkin ngerasa kayak apa ada yang kurang dari saya, tapi itu deh ya, saya jadi mengupgrade diri saya dengan pergi ke gym supaya bisa badan saya lebih bagus lagi dan tidak terdistraksi dengan yang lain. Jadi kayak fokus dengan tujuan saya sendiri agar bisa membuat badan saya jadi lebih bagus lagi. Oke. Jadi saya membuktikan juga ke orang yang mematahkan hati saya itu. Nah, tadi kan tujuan awal Mas Axel nge-gym kan awalnya yang pasti biar sehat dan ngebentuk badan juga ya kan, dan menunjang kegiatan basketnya itu. Nah, setelah Patah Hati ini, apakah tujuan dalam latihan angkat beban di gym ini berubah atau gimana mas? Kalau untuk tujuan sendiri mungkin berubah ya, yang dari awalnya cuma buat kayak sehat terus kayak ngebentuk badan lebih bagus, tapi udah jadi kayak habit sendiri sih mas, kayak bisa kayak misal udah off 3 hari itu malah gak bisa gitu larinya ke gym, jadi kayak udah jadi pola hidup yang terbiasa, jadi lebih baik lah. Berarti latihan di gym ini udah jadi kayak rutinitas sehari-hari ya, udah jadi rutinitas sehari-hari. Oke. Nah, setelah melalui proses tadi, apa nih yang bisa Mas Axel pelajari tentang Mas Axel sendiri, dan gimana Patah Hati mempengaruhi Mas Axel menghadapi tantangan? Contohnya mungkin dalam latihan fisik. Tadi gimana mas? Gini, apa yang bisa Mas Axel pelajari dari Patah Hati itu tentang diri Mas Axel, terus bagaimana Patah Hati ini mempengaruhi cara Mas Axel menghadapi tantangan? Dari Patah Hati yang melihat tantangan ya, dari Patah Hati itu kita belajar ya, karena semua manusia itu nggak sempurna. Pasti akan ada hal-hal yang berasa kurang dari diri kita untuk orang lain. Tapi ya itu sendiri ya, kalau mungkin menurut orang lain kita kurang dan kitanya enggak, ya kita pasti harus bisa buat lebih baik lagi kan, jadi lebih baik diri kita lagi ya. Salah satunya itu tadi dengan pergi ke gym, terus mencari kegiatan positif di luar lainnya supaya bisa jadi orang yang lebih baik lagi lah. Oke, jawabannya sangat mantap ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Axel. Mas Axel ada saran nggak sih buat orang lain yang mereka nih patah hati dan pengen nyoba latihan fisik di gym gitu buat mengatasi emosi mereka? Saran buat mereka. Di saran buat mereka ya, kalau kalian patah hati tuh udah guys, nggak usah melampiaskan ke hal-hal yang negatif, entah itu ke self harm, terus ngerusak diri yang lainnya kayak mabuk lah apalah. Ini kalian pergi ke gym, di sana kalian bakal jadi lebih sehat lagi, fisik kalian makin lebih bagus, terus kalian juga akan jadi lebih percaya diri lah dengan fisik kalian yang glow up itu. Dan kalian buktiin ke orang-orang yang nyakitin kalian kalau kalian tuh bisa jadi lebih baik dan berubah total lah. Oke, jawabannya sangat lengkap ya. Oke, Mas Axel, itu aja ada pertanyaan-pertanyaan dari aku. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya, dari misal ada salah kata atau pengucapan. Oke, segitu aja. Terima kasih Mas Axel. Oke, sama-sama Mas Jidan.